Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek lagi. Siapa yang tugasnya belum lengkap? Yang tugasnya belum lengkap, yang kontennya belum lengkap siapa? Kenapa? Harusnya dapat TR loh. Harusnya dapat TR. Siapa lagi? Kenapa? Dihapus memorinya itu. Ya, kalian HP-nya memori penuh, tapi otak nggak penuh. Terbalik. Saya memori saya ini penuh loh. Kadang-kadang langsung mati. Persennya sekian. Tinggal berapa GB lagi. Jadi setiap hari itu saya hapus. Kenapa saya lagi rusak? Rusak itu karena motor aplikasinya. Jadi kalau saya buka, kalau untuk WA bisa. Tapi kalau saya sudah mulai membuat aplikasi, katakanlah saya buat nonton TikTok, langsung mati. Percuma dibaiki kan enggak, barangnya enggak bikin bagus gitu. Jadi ya saya pakai aja, pakai HP lama. Oke, dihapus. Kalau ada enggak penting dihapus. Karena itu gunanya kalau sudah buat video, ini videonya enggak ada lagi. Sudah buat video, naik, upload, udah, saya hapus. Iya. Oke, paham? Ya upload. Karena ini memang setiap semester saya hadapi itu, karena kalian baru menggunakan ini. Satu. Ini kalau misalnya durasinya video saya ini lebih dari 20 menit, hilang. Nggak terekam. Nggak muncul dia di video. Apa? Malah rekamnya bagus. Tapi hasilnya nggak muncul. Udah berapa kali terjadi? Di pasca saya ngajar dua kali pertemuan. Karena ada video saya yang ngajar saya yang video saya gitu. Ya. Gimana? Waktu videonya bisa dikit-dikit aja. Iya. Karena ini Redmi 9 yang satu lagi itu Redmi 10. Saya mau ganti ke Redmi 12. Redmi 12 tuh ya 2 jutaan lah harganya. Gitu. Jadi lagi belum ada waktu untuk mencari ya. Gitu. Baik, saya lanjutkan terus kuliah kita tambah teori lagi karena teorinya banyak. Saya nggak bisa paksakan setiap pertemuan itu harus 2-3 teori, biar satu teori. Tapi pertama Anda paham dengan teori itu, karena ini akan bermanfaat bagi Anda nanti ketika nulis skripsi. Ya, ketika nulis skripsi nanti semester 5. Oke, semester 5 atau semester 6 Anda sudah mulai jujur, lalu Anda kembali lagi mereview ingatan Anda tentang teori. Kalau pelajaran nulis sastra gitu. Kalau nulis sastra, karena itu saya satu saya pahami. Nah, kalau misalnya Anda ya lupa juga, nggak dapat akal. Karena Anda sudah mendengar penjelasan saya, lalu sudah buat konten. Dan kalau memang ada waktu nonton konten teman, jadi itu melekat, ya. Kemudian kalau Anda buat konten kan harus tambah materi. Saya kan nggak mau memanjakan Anda, gitu. Paham? Oleh karena itu sekali lagi, saya bisa saja saya hanya mengerjakan teori 3 kali 4 kali pertemuan habis teorinya, tapi Anda tidak paham. Ya, seperti saya ngajar S2 hari Sabtu, apresiasi puisi, yang seharusnya di pertemuan normal pertemuannya bisa 6 kali baru tuntas, ini 2 kali tuntas. Ya kan dikejar waktu. Ya tuntasnya ya mereka harus cari guru gitu. Oke, hari ini kita bicara tentang satu teori lagi,
persoalan gender. Pasti Anda tahu. Dari apa? Kesetaraan gender. Apa teorinya? Emansipasi. Apa? Emansipasi, Pak. Teori feminisme. Emansipasi itu partisipasi. Teori feminisme. Teori ini muncul sebetulnya pada Perang Dunia Kedua. Karena ada, kalau kita lihat sejarahnya dalam Islam, itu sebetulnya Rasulullah salah satunya dia memperjuangkan kesamaan hak perempuan. Ya, Rasulullah itu artian sesuai dengan posisinya. Sebelum Nabi itu ketika anak lahir perempuan itu dibunuh, dikubur hidup-hidup. Bahkan itu berlanjut sebetulnya pada abad ke-19, ya, itu tradisi Cina, dia tidak mau anak perempuan. Jadi kalau Anda lihat ada anak angkat orang perempuan, rata-rata itu perempuan anak Cina, karena mereka mau ngasih. Ya, di pulau-pulau itu anak-anak Cina itu orang tuanya dia mau ngasih kalau anaknya lahir perempuan. Karena itu para pribumi banyak yang punya anak angkat Cina itu perempuan. Ya. Dan beberapa budaya kita memposisikan perempuan itu, mohon maaf, di kelas 2. Contoh saya katakan, dalam hal marga di Tapanuli. Jadi kalau orang Tapanuli itu dia lebih memuliakan anak laki-laki. Karena itu trustnya, turun marganya. Tapi kalau anaknya tidak ada laki-laki, maka putus marganya. Karena itu tidak ada orang marganya itu sama dengan marga ibunya, tidak ada di Tapanuli. Tidak ada yang marganya sama marga ibunya. Misalnya ibunya Pasar Ibu, anaknya Pasar Ibu juga tidak ada. Marganya marga bapak. Ya, kalau di Minang namanya suku, kalau di Tapanuli namanya marga. Nah, sebetulnya ada beberapa, tapi terkadang cara berpikir Barat dengan cara berpikir kita itu berbeda. Ya, kesetaraan gender itu, persamaan hak itu, persamaan kesempatan itu, pemikiran pola Barat dengan pola kita itu berbeda. Ya, bahkan di bagi sebagian kita dalam tradisi, kadang-kadang kita juga melihat di beberapa daerah tertentu itu terkadang apa yang dikerjakan laki-laki justru dikerjakan perempuan. Misalnya buruh kasar. Ya, pernah nggak lihat tukang perempuan? Di Bali yang masalah itu perempuan kadang-kadang. Tapi yang kastanya rendah. Ya, yang kastanya rendah. Dulu tahun 80-an tidak ada tuh pegawai SPBU itu perempuan. Yang ngisi minyak itu di SPBU, sekarang kan rata-rata kan perempuan. Ya katakanlah berimbang ya. Gitu. Tahun 80-an waktu saya masih mahasiswa itu tidak ada. Tidak kita jumpai perempuan jadi SPBU. Nah, jadi sebetulnya pemahaman gender itu harus kita sesuaikan dengan tradisi kita. Ya. Bagaimanapun status wanita itu kalau di rumah tangga ya statusnya ibu. Statusnya ibu. Artinya apa? Dia boleh bekerja kalau dia sudah memenuhi kewajiban dia sebagai ibu. Nah ini kalian yang hadir perempuan semua. Jangan nanti, oh deh kita sama saya mau kerja. Atau istrinya kerja, suaminya masak. Kan terbalik. Terbalik. Suaminya ngasuh anak. Nah itu kebablasan. Artinya apa?
dalam kodrat kita sebagai ibu itu, ya kita harus jalani. Paham? Yang dikatakan gender kita kesamaan itu adalah kesamaan misalnya sesuai dengan bentuk yang dikatakan dalam teori Maslow tadi. Ya. Strata kebutuhan. Paham? Jadi yang dipahami itu harusnya masalah strata kebutuhan. Karena itu harus berlaku tidak hanya untuk laki-laki. Eksistensi dari perempuan juga perlu. Karena itu Abraham Maslow tidak mengatakan ini khusus untuk laki-laki. Tidak ada. Cuma masing-masing kan harus menjawab tanggung jawab. Ini saya pahami dulu supaya Anda jangan salah mengerti tentang gender itu, feminisme itu. Jadi kalau di barat tidak. Ya, bahkan di negara tetangga kita juga, saya punya teman banyak di Malaysia dulunya. Kalau saya ke Malaysia, tidak ada tuh teman saya ngajak makan di rumah. Karena ternyata istrinya itu tidak pandai masak. Maksudnya masak tamu ya, untuk dia bisa. Anda pandai masak? Bisa Pak, Indomie. Jangan sampai rebus air angus saja. Ada orang pandai masak, pandai tapi rebus air angus juga. Airnya direbus setelah angus. Nah, jadi itu kenapa? Karena mereka pemikirannya itu tadi semuanya kerja. Yang si perempuan lupa dengan kodratnya sebagai perempuan. Kan kalau kita dalam rumah tangga, ini Anda belum berumah tangga, itu kita harus bagi porsi. Karena itu pas betul kalau menurut saya, Anda memilih jadi guru, memang pendidikan itu lebih mantapnya, lebih profesi itu dipegang oleh perempuan. Mendidik. Jadi kalau ada anak yang kurang bagus belajar juga, itu faktornya pada ibunya. Kalau mencari uang itu laki-laki, ya, mencari duit. Karena itu ada katakan begini, uang suami, uang istri, tapi uang istri ya uang istri, nggak ada bagi-bagi, ya, nggak ada bagi-bagi. Padahal proses itu salah, ya. Seorang istri itu harus memberikan kompensasi. Kenapa? Dia dikerja itu karena ada izin suami. Benar nggak? Lalu dia dapat penghasilan, walaupun tidak diminta, harusnya dia juga ikut berbagi. Kita kan tidak. Izin diberikan, bahkan salah gunakan. Kalau saya izin itu udah satu bentuk toleransinya suami kepada istri. Ya, jadi itu tadi. Jadi kalau ada yang katakan, oh Pak, kerja rumah tangga itu harus berbagi semua. Sebetulnya tidak bisa. Tapi si suami juga harus punya hati nurani. Masa iya semuanya diborong rumah tangga itu oleh istri? Masa nggak bisa merenggankan istri? Ya ada hal-hal yang bisa dibantu, bantu. Nah ini kadang-kadang itu repotnya istri, cepatnya tua istri, semuanya diborong. Pagi-pagi semua masak nasi, iya nyuci, iya juga mandikan anak, rangkap. Ya. Nah, oleh karena itu toleransi itu harus penting. Kalau konsep kita ya kayak Amerika, kayak itu. Bahkan ada yang mengatakan karena emansipasi, ada perempuan yang menganggap dia tidak perlu melahirkan. Ada. Dan bahkan ada janji, oke saya yang hamil, tapi yang ngidam Anda ya. Itu akhirnya ngidamnya istri, suaminya. Percayalah, ada orang yang hamil, yang ngidam itu bukan istrinya.
Tapi suaminya yang mual-mual, yang minta apa gitu. Ada orang gitu. Karena ada posisi seperti itu. Oke. Nah, kemudian di dalam karya sastra kita, kalau Anda baca nanti belajar apresiasi prosa, apresiasi puisi, itu tokoh perempuan atau perempuan itu dijadikan sumber inspirasi. Sumber inspirasi dalam arti kata apa? Perempuan selalu dijadikan objek. Nah, ini yang tidak benar ya, ini yang perlu diluruskan. Ya, jadi objek penderita yang tersiksa itu selalu perempuan. Anda baca roman-roman di Indonesia itu selalu yang jadi korban itu perempuan. Siti Nurbaya itu perempuan. Ya, tenggelam dengan kapal Pandarwik itu perempuan. Selalu perempuan. Nah, perempuan itu di dalam sastra kita itu baru mulai posisinya menjadi subjek pelaku itu ketika tahun 90-an. Muncul seorang perempuan, penulis perempuan namanya Ayu Utami. Ini sudah gambaran aja, saya belum belajar. Ayu Utami itu membuat novel namanya Saman, dan Ayu Utami itu melakukan tokoh perempuan itu sebagai subjek. Nah, di sanalah orang mulai mengatakan tentang teori feminisme itu. Walaupun di Barat sudah mulai berlaku dalam berlaku. Dan bahkan katakan juga Kartini itu salah satu tokoh feminisme tadi, kesetaraan tadi. Ya, kesetaraan tadi. Tapi sebetulnya tanpa Kartini pun di pahlawan kita kan mengenal pahlawan wanita. Kartini tidak berjuang, hanya berjuang dalam hal konsep. Ya, kalau kita lihat bagaimana Cut Nyak Dien, ya, itu bukti bahwa sebetulnya dalam tradisi kita itu perempuan sedang berperan. Gitu. Cuma sekarang selalu diangkatnya tentang kesamaan gender. Kalau sekarang tidak ada orang katakan teori maskulinitas, tidak ada. Dan enggak. Sudah banyak gini perempuan, udah 1:5 mungkin di Indonesia ini, masih bicarakan setara. Kalau menurut saya tidak penting lagi, karena dia akan berjalan secara normal. Di Indonesia itu tidak ada lagi bicara feminisme. Presiden kita pernah perempuan, bahkan sekarang ketua partai yang perempuan, ya. Kemudian kita pimpinan daerah ada perempuan. Justru ketidak terpilih perempuan itu sebetulnya faktornya oleh perempuan sendiri. Coba, misalnya Anda mengatakan sekarang, kok anggota dewan itu banyak laki-laki, yang milih siapa? Ya, kalau Anda ingin yang tokoh-tokoh anggota dewan itu banyak perempuan, pilihlah anggota dewan dan perempuan. Karena rata-rata perempuan yang banyak memilih. Ini tidak. Ketua Hima juga laki-laki. Kalau di voting suaranya kalah laki-laki bahasa Indonesia. Benar nggak? Nah, kota tingkat juga laki-laki. Kenapa? Ada yang melarang ketua Hima itu perempuan. Kalau ada kasih tahu saya. Nggak ada. Ketua prodi kita pertama itu perempuan bahasa Indonesia. Yang membangun bahasa Indonesia itu yang pertama itu perempuan. Yang menjadikan kami bisa jadi dosen berada seperti ini itu perempuan. Ibu Saidat namanya. Beliau itu sampai akhir hayat tidak nikah. Setahu saya ya, dia tidak nikah sampai akhir hayat. Saya nggak tahu apa masalahnya. Tapi setahu saya itu tidak nikah. Perempuan.
Ketua jurusan kita sekarang kan perempuan dan pernah jadi ketua prodi. Bu Karina itu pernah jadi ketua prodi. Dia perempuan. Bagus. Tidak ada masalah. Oleh karena itu sebetulnya tidak ada alasan kecuali ada aturan ini tak boleh perempuan yang kerja. Itu baru kita bicara tentang emansipasi. Ya, kemarin ketua Milat kan perempuan tapi bagus, saya pikir bagus itu. Gitu. Rektor kita sekarang perempuan. Jadi kalau di Undri pun secara skop kampus kita tidak ada persoalan gender itu. Ya. Dan ini ya angkatan dekan yang pertama sekali yang pembantunya 2 orang perempuan. Sebelumnya tidak ada. Pernah dulu waktu masih FK 1 perempuan, Ibu Nurmi Katin, memang aktivis dia. Udah lama ini muncul zamannya Pak Jimmy, 2 orang perempuan, PD1 dan PD3. Nah, harusnya dibuktikan perempuan itu mampu sebagai pejabat, sebagai pemimpin, termasuk rektor kita. Tapi kalau tidak, maka muncul asumsi orang, oh cuma milih perempuan tapi nggak bisa juga adakan perubahan. Sudah diberi kesempatan tidak lakukan perubahan. Gitu. Di Riau, bupati mana yang perempuan? Tahu? Bengkalis. Ya, Batuan mana lagi? Indragiri Hulu. Itu kuliah di Psipol dulu loh. Bupati Inhu itu dulu kuliahnya di Psipol. Seangkatan saya. Kebetulan suaminya dulu bupati. Jadi disupport oleh suaminya. Cuma saya tidak tahu kabarnya sekarang apakah suaminya dengan dia itu pisah. Gitu. Karena suaminya pernah juga nikah dulu dengan Polwan, pisah. Ya, tidak tahu kita urusan rumah tangga orang. Tapi itu buktinya. Nyatanya juga termasuk berprestasi, bupati berprestasi di Indragiri Hulu sekarang. Ya, termasuk berhasil dia. Ya kita kan bisa coba kalau setelah kita pegang jabatan berhasil tidaknya. Jangan kita patahkan dulu sebelum nggak mungkin berhasil. Itu kan yang kadang-kadang kita tidak tahu. Paham? Jadi teori yang kita bahas ini adalah teori feminisme. Feminisme itu menuntut tentang kesetaraan. Nah lalu kalau kita bicara tentang teori feminisme ini, sasaran terkuat itu pada prosa fiksi. Bukan berarti pada puisi tidak ada. Ya, bukan berarti. Kalau kita bicara misalnya nyanyian Angsa Rendra, itu salah satu bentuk gambaran eksploitasi perempuan. Tentang Maria Zaitun, seorang pelacur tua. Pelacur itu kan eksploitasi. Dia kan dikuasai oleh germonya, kalau yang punya germo. Lalu dia jual diri, tapi dia di store, ada store di germo. Kalau dia tidak laku lagi, ya germonya tidak peduli, singkirkan. Anda baca puisinya nyanyian Angsa W.S. Rendra tentang tokoh Maria Zaitun. Jadi bukan tidak ada persoalan itu. Jadi ada dalam karya puisi ada tentang perempuan. Gitu. Kita baca puisinya Khairil, Senja di Perempuan Kecil. Ya, itu kan tentang perempuan. Yang dia sendirian. Gadis manis yang sendiri. Kita bicara tentang puisinya Toto Sudarto Bachtiar, Gadis Peminta-minta. Itu bicara tentang perempuan. Namanya gadis.
Ya. Artinya dalam artian itu sebetulnya tadi yang saya katakan. Pada konsep itu selalu perempuan itu jadi sumber inspirasi, jadi objek. Jadi objek sumber inspirasi bagi sastrawan. Jadi bukan tidak ada dalam puisi, ada. Jadi sekali lagi saya katakan tentang teori feminisme itu teori tentang kesamaan hak, kesamaan gender. Nah, ada berapa gender kita? Yaitu iya. Kalau saya itu feminis dan maskulin. Ya. Tidak ada yang gendernya bencong, tidak ada. Tidak ada itu. Oke. Nah, itu tadi. Baik, coba cari teori itu di YouTube untuk memahami siapa tokohnya di apa, kemudian di Indonesia bagaimana tentang perempuan itu. Ayo silahkan cari.